Halo semuanya, selamat datang di channel Yohandy. Kali ini kita bakal kupas tuntas sejarah Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Tapi ini bukan cuma soal raja dan perang ya. Ini adalah kisah tentang bagaimana 9 orang jenius yang kita kenal sebagai Wali Songo menjadi para inovator yang mengubah segalanya. Karena kita semua tahu, belajar sejarah itu asik loh. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Oke, perjalanan kita mulai dari jantungnya Kesultanan Demak. Sebuah mahakarya arsitektur yang masih berdiri kokoh sampai sekarang dan nyimpen banyak banget cerita. Masjid Agung Demak. Lihat deh arsitekturnya yang khas banget. Atap limasan 3 tingkat ini bukan sekedar keren, tapi ini tuh simbol perpaduan sempurna antara budaya Jawa dan nilai-nilai Islam. Ikonik abis. Nah, yang paling bikin penasaran dari masjid ini tuh, salah satu tiang utamanya, namanya Saka Tatal. Konon katanya nih, tiang ini dibuat sama Sunan Kalijaga dari serpihan-serpihan kayu yang disatukan. Kalau dipikir-pikir, ajaib banget kan? Terus, ada lagi pintu bledek. Legendanya, pintu ini adalah gambaran petir yang berhasil ditangkap oleh Ki Ageng Sloh. Jadi ini bukan cuma ukiran biasa, tapi ada cerita mitos di baliknya sebagai penangkal petir. Oke, semua keajaiban arsitektur ini emang keren banget. Tapi, apa sih yang bikin tempat ini benar-benar legendaris? Jawabannya bukan cuma di bangunannya, tapi di sejarah besar di balik berdirinya kerajaan ini. Sekarang, ayo kita putar waktu balik ke akhir abad ke-15, sebuah momen krusial yang jadi awal dari segalanya. Jadi, di masa itu, Imperium Majapahit yang gede banget mulai goyah. Konflik internal bikin kekuasaannya melemah, dan ini menciptakan, semacam kekosongan kekuasaan di tanah Jawa. Ini adalah momen yang pas banget buat sebuah perubahan besar. Nah, di tengah situasi ini, muncullah seorang tokoh kunci, Raden Fatah. Beliau ini bukan orang sembarangan. Dia itu putra dari Raja Majapahit, tapi sekaligus murid dan menantunya Sunan Ampel. Kebayangkan, kombinasi darah biru kerajaan dan ilmu agama yang super kuat. Dan puncaknya terjadi di tahun 1478. Dengan dukungan penuh dari para wali songo, Raden Fatah akhirnya mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Demak. Dan ini jadi kerajaan Islam pertama sekaligus yang terbesar di pesisir utara Jawa pada masanya. Nah, ngomongin Demak, kita nggak bisa lepas dari peran para mastermind di baliknya. Wali Songo. Mereka ini bukan cuma ulama biasa, mereka adalah para inovator yang super jenius. Strategi mereka brilian banget. Mereka nggak datang dan langsung menghapus budaya Jawa yang udah ada. Justru sebaliknya, mereka merangkulnya. Ajaran Islam dipadukan dengan tradisi lokal, bikin dakwahnya jadi lebih masuk dan gampang diterima. Contohnya Sunan Kalijaga. Beliau ini pintar banget baca situasi. Dia pakai media yang emang udah disukai masyarakat, kayak wayang dan gamelan. Cerita-cerita wayang diubah sedikit, disisipin pesan-pesan tauhid. Jadi orang-orang terhibur, tapi sekaligus belajar agama. Cerdas! Terus ada Sunan Bonang. Beliau ini menciptakan tembang legendaris Tombo Ati, yang mungkin kalian juga pernah dengar. Beliau juga memodifikasi gamelan jadi bernuansa zikir. Jadi musik yang tadinya cuma hiburan, di tangan beliau jadi sarana buat refleksi spiritual. Nggak ketinggalan Sunan Kudus, pendekatannya lewat arsitektur. Coba deh lihat Menara Kudus. Beliau dengan sengaja memasukkan unsur-unsur Hindu Buddha untuk menunjukkan toleransi dan rasa hormat. Hasilnya, masyarakat jadi lebih terbuka buat menerima Islam. Inovasi para wali ini nggak cuma di bidang budaya loh. Mereka juga ikut andil dalam membangun sistem hukum dan pemerintahan Islam yang modern pada zamannya. Ini nih buktinya, Salokantara. Ini bukan catatan biasa, tapi sebuah kitab undang-undang resmi pertama dari Kesultanan Demak. Ini nunjukin kalau mereka nggak cuma nyebarin agama, tapi benar-benar membangun sebuah peradaban yang tertata. Jadi poin pentingnya tuh ini, penerapan hukum Islam di Demak itu nggak cuma ngatur soal ibadah, tapi menyeluruh, mencakup pemerintahan, aturan sosial, sampai etika publik sehari-hari. Islam benar-benar dijadiin fondasi negara. Dan sistem hukumnya ini detail banget loh. Ada produk-produk hukum kayak Serat Surya Ngalam yang ngatur semuanya, dari hukum perdata sampai pidana. Saking canggihnya, naskah-naskah hukum dari Demak ini jadi semacam blueprint atau rujukan buat kerajaan-kerajaan Islam setelahnya. Meskipun pada akhirnya Kesultanan Demak runtuh, pengaruh dan warisannya itu hidup abadi dan terus membentuk sejarah Jawa sampai sekarang. Di masa jayanya, apalagi di bawah pimpinan Sultan Trenggono, kekuasaan Demak itu meluas sampai hampir ke seluruh pulau Jawa. Ini jelas mempercepat penyebaran Islam secara masif. Coba dilihat alurnya.
Runtuhnya Demak itu ternyata bukan akhir, tapi justru kayak estafet. Kekuasaannya diwariskan ke Kerajaan Pajang, terus lanjut ke Mataram Islam, yang jejaknya masih bisa kita lihat sampai hari ini di Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Warisannya nyata banget. Nah, setelah kita lihat semua inovasi keren tadi, sekarang giliran kalian nih yang mikir. Menurut kalian, strategi dakwah Wali Songo mana yang paling jenius? Apakah lewat wayang, musik, atau arsitektur? Dan yang paling penting, kenapa? Coba langsung tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Pasti seru nih diskusinya. Oh ya, jangan lupa juga buat subscribe channel Yahen Edi biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan.